Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Shadaqallahul azim. Ikhwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali lagi santai bersama kami dalam konten bincang-bincang kristologi. Dan kali ini kami ada di tempat yang spesial istimewa. Ada di Majelis Al-Zahra, tempat kediaman Al-Mukarram Al-Habib Haidar At-Tamimi yang ada di Kampung Sampora, Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat. Dan bersama saya sudah ada narasumber kita yang sudah sangat akrab wajahnya di pandangan para pecinta dunia dakwah kristologi, yaitu Pak Donditan, Master BOB, Bible of Bible. Jangan master. Assalamualaikum Pak Dondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kita kali ini akan ngobrol mengenai sejarah agama-agama Abrahamik, gitu ya. Jadi bagaimana sih kok bisa muncul ada anggapan bahwa agama Abrahamik itu ada Islam, ada Kristen, ada Yahudi, ya. Mana sih yang benar-benar agama Abrahamik, mana yang bukan, kan ya. Sehingga kita akan lebih jelas gitu ya. Sehingga yang disebut agama yang Hanif itu yang diyakini oleh bapak kita, bapak moyang para nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu sebetulnya apa ya agama yang benar gitu ya. Kita kan cuma taunya kalau di Al-Quran, kalau kita baca doa iftitah itu Nabi Ibrahim adalah wa ma'ana minal muslimin gitu ya. Ya, atau mungkin di Al-Quran juga jelas ya ditulis tentang bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah seorang yang hanif gitu ya, yang mengikuti agama yang lurus gitu, itu agama yang menjadi tempat menyerahkan diri kepada Allah. Tapi dari sisi perspektif yang lain gitu ya, sejarahnya ini yang paling penting, ini yang menarik. Maka kita akan kupas bersama Pak Dondi dalam bincang-bincang kristologi ini. Sebetulnya gimana? Oke, langsung saja kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Biar berkah ilmu yang akan kita dapat nantinya. Mana Pak Dondi penjelasannya kira-kira yang lebih tepat nih dari sisi sejarah tentang agama-agama Abrahamik ini? Baik, sebenarnya gini, kalau kita mau bicara dengan istilah agama Abrahamik, kalau kita memandangnya dari sisi agama Islam itu sebenarnya kurang tepat. Ya, banyak yang menolak. Gitu. Banyak yang menolak ya. Kalau dari sisi agama Islam. Ya. Tetapi kalau dari sisi akademis ya, dari sisi akademis ya boleh aja disebut Abrahamic faith atau agama Abrahamik. Ya. Nah, tentu saja kan kita juga harus mengetahui apa sih definisi daripada agama itu sendiri kan. Nah, kalau kita membicarakan mengenai Abrahamic faith atau kepercayaan yang bersumber kepada satu sosok atau satu profil, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, atau di dalam kekristenan disebut dengan Abraham, di dalam Yudaisme disebut Avram. Ya. Memang ada tiga yang kita kenal, yaitu pertama adalah Yudaisme, yang kedua adalah kekristenan, yang ketiga adalah Islam. Ya. Ketiganya bersumber daripada satu profil yang sama gitu ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa memang sumber-sumber naskah yang menceritakan mengenai sosok ini, Nabi Ibrahim alaihissalam, memang berasal dari naskah yang disebut dengan Tanakh. Ya. Tanakh itu adalah kitab sucinya Yudaisme. Ya. Nah, istilah Yahudi sendiri juga sebenarnya kadang-kadang orang masih salah mengerti gitu ya. Mungkin saya bisa ceritakan sedikit begini. Seperti kita ketahui di dalam Tanakh yaitu kitab sucinya Yudaisme ya, agama yang disebut dengan agama Yahudi itu. Tanakh sendiri itu adalah singkatan daripada Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Ya. Torah itu adalah yang disebut dengan dalam bahasa Indonesia itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kemudian Nevi'im itu adalah kitab daripada nabi-nabi. Kemudian Ketuvim adalah kitab-kitab tulisan-tulisan gitu ya. Nah, Tanakh itu yang dipakai oleh agama Yudaisme itu
awalnya memang apa namanya, diturunkan dalam bentuk oral, ya, dalam bentuk lisan, ya. Jadi yang disebut dengan Torah itu definisi sempitnya hanya 5 kitab itu tadi, yang disebut dengan Pentateuch. Tetapi definisi yang lebih luas lagi itu ya sebenarnya dari Kejadian sampai pada Maleakhi, ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari sisi Yudaismenya, selain daripada oral, kemudian dituliskan menjadi bentuk tulisan. Tulisan itu adalah yang disebut dengan hukum-hukum, ya. Torah itu sendiri atau Torat atau Taurat itu kan artinya sebenarnya law dalam bahasa Inggrisnya, hukum gitu lah, ya. Nah, itu memang diturunkan menjadi perintah-perintah atau aturan-aturan yang mencapai sekitar 613 aturan, ya. Sejarahnya sendiri seperti kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai 4 orang istri, ya. Dari 4 orang istri itu beliau mempunyai 12 anak, ya. 12 anak itulah yang disebut dengan suku, ya. Bani Israel di dalam pandangan Islam, ya. Begitu juga dalam Yudaisme dan Kekristenan sama. Nah, dari istri pertama, salah satu anaknya itu adalah yang disebut dengan Yehuda. Yehuda itulah yang apa namanya, sukunya gitu, ya. Sukunya yang kemudian mereka yang menuliskan Talmud. Semenjak kematian Raja Salomo kira-kira tahun 930 sebelum Masehi, ya. Nah, setelah kematian Raja Salomo itu, kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Kerajaan Israel Selatan itu yang dihuni oleh 2 suku dari Bani Israel, yaitu Yehuda dan Benyamin. Sisanya yang 10 itu yang kerajaan Israel Utara. Nah, semenjak dari suku Yehuda yang membuatkan Talmud itu, barulah muncul yang disebut dengan Yudaisme, ya. Mungkin para pemirsa atau akademisi lain nanti bisa mengoreksi pernyataan saya. Saya ini apa namanya, itu adalah yang saya baca, itu adalah yang saya riset, ya. Nah, kemudian setelah di abad Masehi, ya, setelah kelahiran Isa Al-Masih, barulah kemudian timbul yang namanya agama kekristenan. Agama kekristenan sendiri itu baru timbul setelah sosok Isa Al-Masih atau Yesus Kristus disebutnya diangkat, ya, diangkat ke langit gitu. Kalau di Kristen berarti mati di salib, betul? Ya, di kekristenan diimani bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib, kemudian bangkit kembali di hari yang ketiga, kemudian diangkat gitu kan. Nah, setelah itu baru timbul yang namanya agama kekristenan. Agama kekristenan juga beriman sampai kepada Nabi Abraham. Tetapi mereka selain daripada mereka mengumpulkan atau mengkanonisasi beberapa gospel dan surat-surat daripada Paulus yang disebut dengan Rasul, makanya semuanya itu disebut dengan Perjanjian Baru. Mereka juga menyatukan kitab sucinya dengan tanah itu. Tanah itu disatukan dengan Perjanjian Baru, tanahnya disebut Perjanjian Lama, sehingga disebutlah Holy Bible. Nah, satu buku itu, ya. Ya, tetapi tanahnya itu sendiri kan apa namanya, ditulis dalam bahasa aslinya kan bahasa Ibrani. Betul. Sedangkan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Memang masih ada perdebatan. Perjanjian gospel ini ditulis dalam bahasa Yunani atau bahasa Aramaik. Itu internal urusan mereka kekristenan, ya. Tetapi dari tanah sendiri itu dari bahasa Ibrani kemudian diterjemahkan ke bahasa Yunani. Makanya disebut dengan kitab terjemahan Septuaginta. Septuaginta itu adalah kan artinya kan kurang lebih kan 70, ya. Atau kodenya LXX gitu. Tanah itu sendiri diterjemahkan kira-kira di tahun 270 sebelum Masehi, yang diperintahkan oleh Raja Ptolemy II, ya, yang menyuruh 72 rabi-rabi dari setiap suku Bani Israel untuk menerjemahkan. Tetapi ada beberapa versi ceritanya, kalau yang menurut Yahudi atau Yudaisme, yang diterjemahkan itu hanya yang dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 5 itu, ya. Sisanya sampai ke Maleakhi itu adalah terjemahan atau karya dari kalangan kekristenan, gitu. Ya.
Yang original yang 5 itu tetap ya. Yang original tetap yang 5 itu. Iya, 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 iya. Jadi dari tahun 270 sebelum Masehi itu Septuaginta selesai diterjemahkan kira-kira di tahun 132 sebelum Masehi. Oke. Itu pun masih dikoreksi-koreksi gitu sampai lewat daripada sampai masuk ke dalam tahun Masehi ya. Nah, Septuaginta yang ada sekarang itu yang digunakan itu adalah hasil koreksi kalangan Kristen yang bernama Hesisius, Origen dan Lucian. Itu yang dipakai. 3 orang gitu itu ya. Yang dipakai oleh kalangan kekristenan, kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin. Ya. Itu kan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, Yunani ke Latin, dari Latin baru ke bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggrisnya Nah, ya. bahasa Inggris baru mencar kemana-mana gitulah. Iya. Nah, dari situ memang kita bisa melihat begini. Artinya ada perjanjian lama yang tadinya dimiliki oleh Yudaisme, digunakan oleh kekristenan, dicampur dengan falsafah Yunani kuno, ya, yang berstandarkan kepada Yahudi yang tinggal di Alexandria, Mesir, yang mana pada saat itu sedang di dalam atau di bawah penjajahan Yunani, gitu loh. Jadi ada terpapar lah gitulah, terpapar paham-paham daripada Yunani kuno. Yang mana mungkin kita tahu lah ya, kalau ya paham Yunani kuno kan mungkin memang ada konsep bahwa Tuhan itu menjelma menjadi manusia, kemudian inkarnasi ya, kemudian bangkit segala macam. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah pergeseran ya. Ini adalah pergeseran daripada monoteisme yang dimiliki oleh tauhid, oleh Yahudi, bergeser menjadi kekristenan gitu. Nah, setelah itu barulah di abad ke-7, abad ke-6 lahir ya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian di awal abad ke-7 barulah dikenal dengan yang disebut agama Islam. Tetapi di dalam perspektifnya Islam, dari mulai Nabi Adam itu sebenarnya agama itu ya cuma satu. Cuma Islam, betul. Cuma Islam, nggak ada agama yang di luar itu gitu. Yang diturunkan Allah hanya satu agama, yaitu agama Islam. Ya, dari mulai Nabi Adam. Secara akidah ya, ini saya mungkin bisa bicara secara akidah, bukan secara syariat. Ya. Syariat-syariat yang dimiliki oleh nabi-nabi pada masa dari Nabi Adam sampai pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua syariatnya kan berbeda-beda. Ya, mungkin ada yang sholatnya mungkin berdiri 50 kali ya, enggak, sholatnya kan mungkin ada yang berdiri, ada yang cuma ruku gitu, ada yang sujud gitu. Nah, itulah yang disempurnakan di dalam syariat Nabi Muhammad SAW gitu. Yang diturunkan yaitu kitab terakhir yaitu Al-Quran gitu kan. Jadi setiap nabi-nabi daripada Nabi Adam sampai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya itu tauhid sebenarnya, monoteisme gitu. Tidak ada Tuhan, gitu. Tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Tidak ada yang bisa menjadi Tritunggal atau bagaimana gitu ya. Ini adalah pandangan daripada Islam. Nah, bagaimana Islam ini atau Quran ini fungsinya apa gitu di dalam memandang paham-paham yang atau agama yang sudah dibentuk oleh Yudaisme dan kekristenan. Quran sendiri memiliki beberapa fungsi gitu ya. Pertama itu adalah sebagai musodik, jadi membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian selain daripada musodik juga disebut sebagai muhaimin, batu ujian gitu, yang mengkoreksi daripada kesalahpahaman atau kesalahan persepsi yang dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Yang terakhir setelah musodik, muhaimin yaitu mubayyin. Mubayyin itu artinya menjelaskan daripada kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Contohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang di kekristenan disebut disalib gitu ya, mati kemudian bangkit hari ketiga. Di Quran dikoreksi, dijelaskan bahwa Isa al-Masih sebenarnya tidak dibunuh dan tidak disalib gitulah. Kurang lebihnya seperti itu nih. Ya. Mungkin bisa. Ya, ini ya.
Jadi ikhwafillah kan kita udah jadi tergambar ya, walaupun ini penjelasan yang sebetulnya sangat singkat ya. Karena kalau mau ikut nanti materi kristologi yang di kelas, ini bisa panjang ini ya, mungkin bisa 1 semester ya, untuk menguasai sejarah tadi dari agama-agama Abrahami, karena bahas sejarah kekristenannya bisa panjang sendiri. Bahas masalah sejarah Yudaisme juga sama, bahas sejarah Islam juga sama, atau dikenal dengan tarikh Islam gitu ya. Nah, tapi paling tidak sekarang kita udah tahu ya kan, bagaimana sih sebetulnya kedudukan dari Yudaisme ya, atau Yahudi kalau bahasa kitanya gitu ya, kedudukan dari kekristenan, termasuk alhamdulillah agama kita agama Islam. Dan poin penting tadi adalah secara akidah, sudah disampaikan oleh Pak Dondi, memang sudah jelas ya, Islam itu dari awal diturunkan dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam, ya itu memang sudah Islam ya. Nah, cuma mungkin bedanya begini, kalau di Kristen itu Adam tidak diakui, tidak disebut sebagai Nabi ya. Nabi itu mulai dihitung dari Nabi Ibrahim ya, maka disebut penghulu para Nabi. Nah, mungkin sedikit wawasan nih Pak Doni, kenapa mereka tidak ada perbedaan ini, kenapa kira-kira? Kadang-kadang gini, apa ya, mereka mendefinisikan Nabi itu kadang-kadang tidak sama persis dengan definisi kita gitu. Yang beda ya, betul. Kurang lebih seperti itu. Jadi buat mereka tuh kadang-kadang Nabi itu yang harus bisa membuat mukjizat gitu. Betul. Seperti itu modelnya. Nah, memang tidak semua nabi bisa membuat mukjizat atau tidak diizinkan membuat mukjizat ya. Mukjizat itu kan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada yang namanya istilah mukjizat kuasa daripada nabi sendiri. Ya, Nabi Isa Al-Masih sendiri juga menghidupkan orang mati juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Bible juga disebutkan Yesus sebelum membangkitkan Lazarus juga mohon izin atas Bapa gitu kan, berdoa dulu gitu loh. Jadi kurang lebihnya begitu. Bahkan yang aneh gini, Daud kalau di Islam kan jelas ya, Nabi Daud alaihissalam. Di kekristenan banyak orang Kristen yang menganggap bahwa Daud itu bukan nabi, dia hanya seorang raja gitu. Iya. Jadi ini ya saling kontradiktif ya. Nah, jadi itu ya ikhwafillah, masya Allah. Memang kita bersyukur pada Allah bahwa kita punya agama yang sangat komprehensif ya. Jelas sekali, bahkan tadi kita dengar penjelasan dari Pak Dondi tadi sekilas, ternyata yang namanya Taurat ya kan, maaf bukan Taurat tadi, apa namanya, tanah Yahudi, sampai kemudian penyusunan Alkitab atau Bible gitu ya, yang disusun sedemikian jelimet gitu ya, sedemikian panjang ya, dengan berbagai macam penulis yang tidak cuma satu ya, luar biasa, dengan rentang waktu yang sangat begitu panjang. Ya, kalau tadi pengkanonisasian Alkitab itu 1500 tahun, tapi sebelumnya Tanakh sendiri disusun ya udah lebih lama lagi dari itu. Ini kan dari semenjak sebelum Masehi sudah disusun tadi ya oleh para penulis-penulis ya, dan para pengkoreksi. Sementara Al-Qur'an alhamdulillah kita ketahui ya, seumur Nabi Muhammad ya hanya membutuhkan waktu 23 tahun kurang lebih kan. Disusun ya kan, kemudian sampai kemudian dimushafkan ya, setelah beliau wafat sampai ada di tangan kita sampai sekarang. Sehingga apa namanya, inilah kelebihan yang luar biasa. Makanya tadi ya, Al-Quran bisa mengkoreksi, berfungsi sebagai 3 tadi ya, dari mulai musaddiq gitu, kemudian muhaimin ya, kemudian mubayyin ya, untuk menyempurnakan, untuk menjelaskan, untuk bisa mengkoreksi ya syariat-syariat terdahulu. Nah, ini yang mungkin barangkali nggak banyak diketahui oleh ikhwafillah yang bahkan Islam dari lahir. Ya, seperti ini memang cukup memberikan wawasan buat kita, supaya kita bisa menjadi seorang muslim yang memiliki identitas yang lebih jelas, karena kita tahu sejarah. Berikutnya nih, mungkin Pak Doni bisa memberikan tambahan mengenai pandangan Yudaisme terhadap Kristen atau Yudaisme terhadap Islam, biar kita tambah kafah nih pengetahuannya tentang sejarah agama Abrahamik ini. Silakan Pak Doni. Ya, jadi gini Tat, kalau dari Yudaisme sendiri memandang dua keyakinan yang lain, yaitu kekristenan dan Islam, kurang lebihnya seperti ini. Jadi kalau seorang Yahudi, kalau dia pergi ke suatu tempat, di mana tempat itu tidak ada tempat beribadahnya orang Yahudi, yaitu sinagog, dia boleh beribadah di dalam masjid. Betul. Tetapi dia
tidak boleh Nggak sama mungkin. sekali melangkahkan kaki ke dalam Dalam gereja. gereja. Haram pokoknya. Kenapa? Tahu nggak tuh kira-kira? Hmm. Karena Yudaisme memandang bahwa Islam itu adalah sama monoteismenya Ya, dengan mereka. Iya, dengan gitu. tauhidnya. Ya, sama tauhidnya gitu. Betul, betul. Perbedaannya hanya di masalah pengakuan Nabi Muhammad SAW atau tidak gitu ya. Dan pengakuan Isa Al-Masih sebagai Al-Masih atau bukan gitu kalau di Yudaisme. Tetapi kalau terhadap kekristenan, mereka memandang bahwa dikarenakan kekristenan mengangkat derajat Yesus setinggi-tingginya menjadi Tuhan, makanya itu dianggap sebagai penyembah berhala. Betul. Atau avodazara. Itu yang dikatakan oleh Rabbi Maimonides gitu. Iya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau Yudaisme memandang Islam itu sebagai seperti saudara sepupu. Betul. Ya, seperti saudara sepupu. Bahkan saya pernah sering nonton gitu beberapa kajian daripada rabi-rabi Yahudi itu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari kalangan Muslim yang menyerang, itu istilahnya mungkin nubuat Nabi Muhammad SAW di dalam tanah, atau mungkin yang lain gitu ya, mereka tuh apa namanya sungkan atau enggan gitu untuk merespon gitu, karena mereka berpikir begini, sudahlah mereka tuh sepupu kita gitu, saudara kita gitu, mereka tuh menyembah Tuhan yang sama dengan kita gitu. Itu kalau pandangan Yudaisme begitu. Nah, kalau kepada kekristenan ada tambahan lagi. Rabbi Tovia Singer pernah menulis Nabi Afram atau Nabi Ibrahim alaihissalam itu kalau tahu sekarang apa namanya ada yang namanya Tritunggal, itu Nabi Ibrahim akan nangis guling-guling gitu kan. Enggak saya sampai ketawa gitu baca gituan. Enggak ridho. Enggak ridho gitu. Alias nggak mau mengaku atau kan gitu. Karena gini ya, kalau kita lihat dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, semua nabi itu kan disebut dengan Muslim. Betul. Muslim artinya apa? Menyerahkan diri kepada kan seseorang yang berserah diri kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala kan. Mereka patuh, mereka taat, mereka tunduk, mereka apa namanya berserah diri gitu loh. Itu yang disebut dengan seorang Muslim gitu kan. Tetapi ketika ada profil pencipta yang maha tunggal nih, kemudian digeser menjadi Tritunggal, nah itulah yang menjadi sumber perbedaan yang sangat mencolok. Betul. Karena ada bedanya antara maha tunggal dan Tritunggal. Kira-kira tahu nggak bedanya apa? Apa kira-kira bedanya? Nah, kalau di dalam konsep Yudaisme dan Islam, yang disebut dengan Maha Tunggal itu tidak ada konsep Tuhan harus turun ke bumi, inkarnasi jadi manusia, terus kemudian harus, ini mohon maaf ya, harus datang ke bumi menghamili ciptaannya sendiri, lahir dari ciptaannya sendiri, sampai kemudian disiksa oleh ciptaannya sendiri, mati lagi, sampai akhirnya mati oleh ciptaannya sendiri gitu loh. Itu adalah suatu konsep yang ya seperti tadi yang awal saya bilang, itu adalah konsep-konsep daripada Yunani gitu ya, Yunani kuno gitu ya. Yang namanya Maha Pencipta itu adalah pasti dia juga Maha Pengampun. Contoh ginilah, saya bukan mau menyamakan ciptaannya dengan Tuhan ya, tapi contoh gampangnya, Pak Ustadz Yusuf kan punya anak. Anaknya Pak Ustadz Yusuf nih salah nih, bikin kesalahan, minta ampun, diampunin nggak? Ya namanya anak sendiri gitu lah, minta maaf lah. Sayang kan? Iya, sayang banget nggak? Betul. Tetapi kalau anaknya berdosa atau salah terhadap orang tuanya, minta ampun, diampunin nggak? Ya diampunin. Diampunin. Iya. Bahkan Yesus sendiri di Perjanjian Baru membuat sebuah perumpamaan, ya, yang seorang anak, ya, yang dia pergi mengambil harta warisannya, kemudian apa? Miskin, jatuh miskin. Dia kembali kepada bapaknya. Diampunin nggak sama bapaknya? Enggak. Diampunin. Oh yang dia cerita. Diterima kembali kan sebagai anak, bahkan pulang dibuatkan pesta segala macam. Karena udah kembali dari tempat melarikan. Betul, betul. Itu aja Yesus menggambarkan bahwa tidak perlu yang namanya Maha Pencipta datang untuk mengampuni dosa, menebus dosa ciptaannya gitu loh. Itu adalah konsep yang lucu gitu ya. Nah, jadi kurang lebihnya konsep-konsep itulah yang membuat apa namanya jurang pemisah
antara Yudaisme, kekristenan dan Islam. Kalau Yudaisme dan Islam masih ada tali sambungnya, masih ada benang merahnya ya. Benang merahnya itu adalah monoteis atau tauhid. Tetapi dengan kekristenan jauh, nggak nyambung. Sama sekali jauh. Satu-satunya persamaan antara Islam dan kekristenan itu hanyalah kekristenan dan Islam sama-sama mengakui bahwa Yesus Kristus atau Isa itu adalah Al-Masih atau Mesias. Itu saja. Selebihnya sih perbedaan gitu ya. Dan itu jauh bedanya. Yang itu ditolak Yahudi gitu ya. Iya. Sedangkan yang Isa itu atau Yesus itu ditolak oleh Yudaisme. Kira-kira gitu. Jadi kalau dirangkum nih, Yudaisme tauhid. Ya. Kristen Tidak mengakui Yesus Kristus, ya. Tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kalau kekristenan mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya. Sebagai Mesias juga, sebagai Tuhan juga gitu. Sedangkan kalau di Islam mengakui Yesus atau Isa sebagai Al-Masih atau Mesias, nabinya Nabi Muhammad SAW. Tetapi Islam mengakui semua nabi-nabi sampai kepada Nabi Adam. Itu bedanya. Betul ya, Masya Allah. Berarti kan lebih baik Islam gitu ya. Karena apa? Karena Islam tidak menghilangkan ya jejak sejarah ini, tapi itu ya masih tetap ada, bahkan disempurnakan ya dengan adanya Al-Qur'an ya. Dan ada penjelasan-penjelasan di dalamnya yang luar biasa. Baik, ikhwafillah, ini menarik, cuma memang sayang terbatasan waktu harus kita akhiri ya, sesi bincang-bincang kristologi tentang sejarah agama Abrahamik ini yang memang ini sangat jarang ya dikupas ya. Dan tentu kita berterima kasih pada narasumber kita Pak Doni Tan yang sudah memberikan penjelasan dan ilmunya. Dan jangan lupa ya, beliau punya channel YouTube juga. Ya, silakan ditengok. Nanti ada di link deskripsi kami cantumkan. Di subscribe, di like ya, di komentari dan pencet notifikasi belnya sehingga tiap ada konten baru dari Pak Dondi nanti bisa antum saksikan ya. Channelnya namanya Dondi Tan. Nah, itu ya. Menarik ya. Ya, itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan untuk antum semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.